Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septi Indasari dengan MPM 221706143. Saya akan menganalisis jurnal yang berjudul Filsafat Pancasila dalam Pendidikan di Indonesia Menuju Bangsa Berkarakter. Sistematikanya, yaitu yang pertama judul, kedua penulis, ketiga korespondensi, keempat abstrak, kelima kata kunci, keenam pendahuluan, ketujuh metode, kedelapan hasil dan pembahasan, 9 simpulan, dan 10 daftar pustaka. Judul dalam jurnal tersebut berjudul Filsafat Pancasila dan Pendidikan di Indonesia Menuju Bangsa Berkarakter. Dalam jurnal tersebut sudah sesuai karena berisi materi-materi yang relevan dan jelas dengan berbagai teori penerapan yang relevan dengan Pancasila. Yang kedua, penulis. Artikel jurnal ini ditulis oleh satu orang penulis yang bernama Yoga Putra Samadi. Penulisan nama penulis pada artikel jurnal ini sudah benar karena nama penulis tanpa menggunakan gelar. Yang ketiga, korespondensi. Dalam artikel jurnal ini, nama penulis dilengkapi dengan alamat korespondensi seperti adanya email. Terdapat juga nama lembaga pendidikan dan terdapat ISSN. Yang keempat, abstrak. Pada bagian abstrak artikel jurnal ini terdapat penjelasan singkat mengenai tulisan dari latar belakang, pendekatan atau metode, hasil dan simpulan penting. Abstrak ini terdiri dari satu paragraf dan terdiri dari 140 kata. Tidak ada singkatan, kutipan, tabel, gambar, merek dagang. Abstrak menggunakan bahasa yang jelas sehingga mudah dipahami. Abstrak ini ditulis dengan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Serta menurut pendapat saya, isti abstrak jelas dan penjelasan awal atau pengertian yang akan dibahas. Yang kelima, kata kunci. Kata kunci, filsafat Pancasila, pendidikan Pancasila, bangsa berkarakter. Dalam artikel sudah terdapat kata kunci. Kata kunci ditulis dengan dua bahasa juga, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kata kunci terdiri dari 3 istilah yang akan dibahas, yaitu filsafat Pancasila, pendidikan Indonesia, dan bangsa berkarakter. Menurut pendapat saya, istilah yang digunakan pada kata kunci sangat bagus karena merupakan pokok bahasan yang jelas. Yang keenam, pendahuluan berisi paparan dan argumentasi oleh Sutrisno, Musfiroh, dan Danu Miharja tentang Pancasila sebagai pedoman, landasan atau ideologi Pancasila dan penerapan sila pada Pancasila. Yang ketujuh, ada metode. Metode yang digunakan untuk menyusun artikel ini adalah studi kepustakaan. Yang kedelapan, ada hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan yang dibahas yaitu filsafat Pancasila, berisi hakikat filsafat Pancasila. Pancasila merupakan filsafat negara yang lahir sebagai kolektif ideologi atau cita-cita bersama dari seluruh bangsa Indonesia. Dalam Ruyadi menyatakan bahwa filsafat Pancasila memberikan pengetahuan dan pengertian ilmiah yaitu tentang hakikat dari Pancasila. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki yang pertama dasar ontologis, yang kedua dasar epistemologis, yang ketiga dasar aksiologis, yang membedakan dengan sistem filsafat lain. Secara ontologis, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Notonagoro dalam Ganeswara menyatakan bahwa hakikat dasar ontologis Pancasila adalah manusia, sebab manusia merupakan subjek hukum pokok dari Pancasila, yang secara lebih lanjut dijelaskan dalam 5 sila Pancasila. Kemudian secara epistemologis, filsafat Pancasila dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan.
Menurut Titus, dalam kalian terdapat 3 persoalan mendasar dalam epistemologi, yaitu yang pertama tentang sumber pengetahuan manusia, yang kedua tentang teori kebenaran pengetahuan manusia, dan yang terakhir tentang watak pengetahuan manusia. Secara aksiologinya, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Tentang sumber pengetahuan Pancasila, bahwa Pancasila digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sendiri, serta dirumuskan secara bersama-sama. Prinsip-prinsip filsafat Pancasila ditinjau dari kausal Aristoteles. Yang pertama ada kausa materialis, yang berhubungan dengan materi atau bahan. Dalam hal ini, Pancasila digali dari nilai-nilai sosial budaya yang ada dalam bangsa Indonesia sendiri. Yang kedua, kausa formalis, berhubungan dengan bentuknya. Pancasila yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memenuhi syarat formal kebenaran formal. Yang ketiga, kausa efisiensi, maksudnya kegiatan BPUPKI dan PPKI dalam menyusun dan merumuskan Pancasila menjadi dasar negara Indonesia merdeka. Kemudian, kausa finalis, berhubungan dengan tujuannya. Tujuannya diusulkannya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Inti atau esensi sila-sila Pancasila ada 5, meliputi 1. Ketuhanan, yaitu sebagai kausa prima, kedua kemanusiaan, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial, ketiga kesatuan, yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri, keempat kerakyatan, yaitu unsur mutlak negara, harus bekerja sama dan gotong royong, dan kelima keadilan, yaitu memberikan keadilan kepada diri sendiri dan orang lain menjadi haknya. Kemudian ada pembahasan tentang nilai-nilai Pancasila, kemudian filsafat Pancasila dalam pendidikan di Indonesia, dan terakhir filsafat Pancasila dalam membangun bangsa berkarakter. Yang ke-9 ada kesimpulan. Kesimpulan ditulis dengan ringkas dan jelas, tetapi tidak ada atau tidak dicantumkan kelebihan dan kekurangan pada jurnal ini. Kesimpulannya, yang pertama, Pancasila merupakan dasar pandangan hidup rakyat Indonesia yang di dalamnya memuat 5 dasar, isinya merupakan jati diri bangsa Indonesia. Sila-sila dalam Pancasila menggambarkan tentang pedoman hidup berbangsa dan bernegara bagi manusia Indonesia seluruh dan seutuhnya. Pancasila juga merupakan sebuah filsafat karena Pancasila merupakan acuan intelektual kognitif bagi cara berpikir bangsa yang dalam usaha-usaha keilmuan dapat terbangun ke dalam sistem filsafat yang kredibel. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai pendidikan suatu bangsa akan secara otomatis mengikuti ideologi suatu bangsa yang dianutnya. Ke-10, daftar pustaka. Pada bagian daftar pustaka sudah memuat semua publikasi yang diferensi langsung dan penulisannya sudah konsisten. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.